Sebelum dimulai, besar harapan saya. Untuk like dan subscribe channel Eva Bercerita, saya doakan semoga kebahagiaan dan rizki yang melimpah selalu menyertai. Jakarta, kota yang selalu berdenyut dengan hiruk-pikuk kehidupan, ternyata menyimpan dua wajah. Satu penuh dengan kilauan kemewahan, dan satu lagi dipenuhi bayang-bayang gelap yang tak pernah tersentuh cahaya. Di antara keduanya, ada nama yang paling ditakuti, Hercules Jakarta. Dia bukan sekadar seorang preman biasa. Dia adalah simbol kekuasaan, keganasan, dan ketakutan yang menjalar di setiap sudut kota ini. Dari jalanan sempit di belakang pasar hingga gedung-gedung megah di pusat kota, tak ada yang berani menantang nama itu. Namun, sebelum menjadi sosok yang dikenal sebagai sang preman kebal, Hercules hanyalah seorang anak muda yang terbentuk oleh kerasnya hidup. Ia tumbuh di pinggiran Jakarta, tempat di mana harapan tampak seperti sesuatu yang jauh, tak terjangkau. Ayahnya seorang buruh kasar yang setiap hari bekerja tanpa henti demi sesuap nasi. Dan ibunya adalah seorang perempuan yang berjuang keras untuk menjaga rumah tangga mereka tetap utuh. Hercules, sejak kecil, belajar bahwa dunia ini tak akan memberikan apa-apa jika kita tidak memperebutkannya. Ia merasa kesulitan menghindar dari jalanan yang penuh godaan. Ketika keluarganya jatuh miskin, dia mulai bergabung dengan geng-geng kecil yang menawarkan uang dengan cara yang tidak halal. Semakin ia terjerumus, semakin ia merasa bahwa hanya kekuatan yang bisa membuat orang lain menghormatinya. Tak lama, ia naik pangkat menjadi salah satu preman yang diperhitungkan di Jakarta. Dunia bawah tanah kota ini adalah tempat di mana hukum bukan lagi milik negara. Kejahatan mengalir melalui saluran yang sama dengan peredaran uang kotor, dan siapapun yang bisa mengendalikan aliran tersebut akan memegang kendali atas segalanya. Hercules tahu bahwa untuk bertahan hidup, ia harus lebih kuat, lebih licik, dan lebih brutal dari yang lain. Begitulah, ia mendaki karir kriminalnya dengan darah, kekerasan, dan tak ada rasa penyesalan. Namun, sebuah pertemuan misterius akan segera mengubah jalan hidupnya selamanya. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Eva Bercerita. Karena kamu tidak sedang memperkaya Raffi Ahmad ataupun Atta Halilintar, kamu hanya sedang membantu mahasiswa yang mencari tambahan uang untuk biaya kuliahnya. Suatu malam, setelah sukses menaklukkan salah satu geng yang mencoba merebut wilayahnya, Hercules merasa ada sesuatu yang aneh di udara. Ada desas-desus tentang sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih kuat dari sekedar geng-geng jalanan. Itu adalah cerita tentang Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan, yang konon memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ia adalah sosok mitos yang berkuasa atas segala sesuatu yang berkaitan dengan laut dan ombak. Dan ada cerita bahwa siapapun yang berhasil mengikat janji dengannya akan mendapatkan kekuatan yang bisa mengalahkan siapapun. Pada awalnya, Hercules hanya menganggap itu sebagai cerita belaka, bagian dari mitos yang sering beredar di kalangan orang-orang tua. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa penasaran itu tumbuh dalam dirinya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam kekuasaannya, sesuatu yang tidak bisa ia temui di dunia ini. Mungkin jawabannya memang terletak di dalam legenda itu. Malam itu, ia meninggalkan Jakarta menuju pantai selatan yang penuh dengan misteri. Sebuah perjalanan yang lebih berani dari segala keputusan yang pernah ia buat. Saat ia tiba di sana, ombak menghempas dengan kekuatan luar biasa, dan udara terasa berat, seolah semesta sendiri mempersilakan kedatangannya. Di tengah malam yang sunyi, ia berdiri di pantai, menunggu, dan seperti yang dijanjikan dalam cerita, sosok itu muncul. Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Dengan gaun hijau yang berkilauan seperti ombak yang tak pernah berhenti, dia muncul dari kedalaman laut. Matanya yang tajam memandang Hercules dengan cara yang aneh, seolah dia sudah mengetahui apa yang ada di dalam hati pria itu. Senyumnya misterius, penuh dengan janji yang tak terucapkan, tapi begitu jelas.
Di sana, dalam tatapannya, Hercules melihat bukan hanya keindahan, tapi juga ancaman. "Engkau datang, Hercules," kata Nyi Roro Kidul dengan suara lembut namun penuh kuasa. "Aku tahu mengapa engkau ada di sini." Hercules merasa tubuhnya sedikit gemetar, meskipun tidak ada yang pernah membuatnya merasa takut sebelumnya. Dia mengangguk, menatap mata Sang Ratu Laut Selatan. "Aku ingin lebih dari sekadar kekuatan. Aku ingin menjadi yang terkuat. Aku ingin hidup lebih lama dari semua orang yang aku kenal." Nyi Roro Kidul tersenyum. "Kekuatan seperti yang engkau inginkan tidak akan datang begitu saja. Ada harga yang harus dibayar." Hercules tidak ragu. Dia siap untuk apa saja. Apa saja. Ratu Laut itu melangkah lebih dekat, suara ombak di belakangnya seperti lagu yang menenangkan sekaligus menakutkan. Pernikahan. Perjanjian antara kita, terikat selamanya. Itu adalah tawaran yang tidak pernah ia bayangkan. Tetapi dengan kebanggaan yang lebih besar dari rasa takut, Hercules menerima. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Pernikahan antara seorang preman jalanan Jakarta dan Ratu Iblis Laut Selatan bukanlah sesuatu yang biasa. Upacara itu tidak dihadiri oleh siapapun selain mereka berdua. Hanya laut yang menjadi saksi bisu. Nyi Roro Kidul memimpin ritual itu dengan segala keagungannya. Ketika darah mereka tercampur, ketika kata-kata suci itu diucapkan, Hercules merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Sesuatu yang mengalir di tubuhnya. Sebuah kekuatan yang luar biasa, yang bukan hanya membuat tubuhnya menjadi kebal, tetapi juga membuat pikirannya semakin tajam. Jiwanya semakin terikat. Salah satu bagian dari pernikahan itu adalah penyerahan diri Hercules kepada Nyi Roro Kidul. Bukan hanya dalam tubuh, tetapi juga dalam jiwa. Apa yang dulu dirasakan sebagai kebebasan, sekarang terasa seperti sebuah ikatan yang tak bisa dilepaskan. Namun, Hercules tak pernah menyesali keputusannya. Kekuatannya mulai terwujud dalam cara yang tak terbayangkan. Ia menjadi tak terkalahkan. Di jalanan Jakarta, nama Hercules semakin ditakuti. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Ia menyapu bersih lawan-lawannya satu persatu. Dulu, pukulan dari senjata tajam atau peluru bisa membuatnya terjatuh. Tapi sekarang, semua itu hanya seperti angin lewat. Bahkan, di tengah dunia yang keras dan penuh kebencian ini, Hercules merasa dirinya seperti seorang dewa. Tak tergoyahkan, tak terbendung. Namun, meskipun kekuatannya berkembang luar biasa, ada satu hal yang tak pernah bisa ia hindari. Rasa hampa yang menyelimuti dirinya. Ia telah memperoleh segalanya, kekayaan, ketakutan, kehormatan. Tetapi ada sebuah kehampaan yang tidak bisa diisi oleh apapun, bahkan oleh darah dan kekuasaan. Dalam kesendirian malam, ia sering terbangun dengan suara ombak yang menghantam perasaannya. Nyi Roro Kidul kadang datang dalam mimpinya dengan senyum yang penuh makna, tetapi dia tidak pernah bisa merasakan kehangatan apapun darinya. Apa yang diinginkan Hercules sebenarnya bukan hanya kekuatan. Ia mulai merasakan bahwa pernikahan itu lebih dari sekedar perjanjian. Itu adalah perangkap yang mengikatnya pada sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Namun, di jalan yang telah ia pilih, tak ada jalan kembali. Setelah pernikahannya dengan Nyi Roro Kidul, dunia Hercules berubah secara drastis. Ia bukan lagi preman biasa. Ia kini adalah sosok yang dikelilingi oleh aura ketakutan yang begitu kuat, sehingga bahkan para penguasa kota pun mulai berpikir dua kali sebelum menyebut namanya. Hercules Jakarta, dengan tubuh yang kebal terhadap segala ancaman, menjadi tak terkalahkan di dunia yang penuh dengan kekerasan dan tipu daya ini. Sama seperti laut yang tak pernah diam, kekuasaannya terus mengalir tanpa henti, menyapu bersih lawan-lawannya satu persatu. Setiap kali seseorang berani menantangnya, mereka tak hanya berhadapan dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, tetapi juga dengan ketidakterbendungannya. Pukulan yang dulu bisa membuatnya terjatuh, kini hanya menjadi angin yang lewat. Senjata apapun, dari pisau hingga peluru,
tak bisa menembus tubuhnya. Bahkan saat ada yang mencoba menjatuhkannya dengan trik-trik licik, semua itu hanyalah percuma. Hercules merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya, dan ia tak ragu untuk memanfaatkannya. Ia menjadi pemimpin tak tertandingi, yang di bawahnya banyak preman-preman lainnya yang patuh. Tak hanya karena takut, tetapi karena mereka tahu kekuatan yang dimiliki Hercules. Wilayahnya semakin luas, bahkan menjangkau pasar gelap yang menghubungkan Jakarta dengan dunia luar. Ia memegang kendali atas segala yang ada, dari narkoba hingga perdagangan manusia. Segalanya di bawah kukunya. Namun, meskipun segalanya tampak sempurna di luar, ada kehampaan yang perlahan-lahan menggerogoti dirinya. Seiring dengan tumbuhnya kekuasaannya, semakin dalam ia merasakan keterasingan yang menyakitkan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah yang ia capai ini benar-benar membuatnya bahagia? Ataukah semua ini hanyalah sebuah perwujudan dari harga yang telah ia bayar di malam pernikahan itu? Setiap malam, ketika semua orang tidur dalam ketakutan, Hercules merenung di kesunyian. Ia sering terjaga dalam sepi, dengan suara ombak yang jauh terdengar di telinganya. Ia tahu bahwa suara itu bukan hanya milik lautan, tetapi juga milik Nyi Roro Kidul, yang selalu mengawasinya dari kejauhan. Dalam keheningan itu, ia merasa dirinya terperangkap dalam sebuah lingkaran yang tak bisa ia putuskan. Seberapapun kuatnya ia tahu bahwa ia bukanlah penguasa sesungguhnya. Nyi Roro Kidul adalah yang sesungguhnya mengendalikan takdirnya. Kadang-kadang, dalam mimpi-mimpinya, Ratu Laut Selatan datang. Wajahnya yang indah, namun dingin dan penuh perhitungan, menghantui setiap tidur malam Hercules. Ia selalu datang dengan senyuman yang penuh arti, senyuman yang mengatakan bahwa Hercules hanyalah alat dalam rencana besar yang tak ia mengerti sepenuhnya. Ratu Laut itu berbicara kepadanya dengan lembut namun penuh kekuatan, seolah mengingatkan bahwa tak ada yang bisa lari dari takdir yang sudah digariskan. Hercules mulai merasa bahwa kekuatan yang ia miliki bukanlah berkah, tetapi kutukan yang mengikatnya pada takdir yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di puncak kekuasaannya, Hercules melihat dunia berbeda. Kekayaan, ketakutan, dan kekuasaan tidak lagi memberinya kepuasan. Meskipun ia telah menjadi sosok yang tak tertandingi, ada satu hal yang tak bisa ia raih. Keberanian untuk melawan perjanjian yang telah ia buat dengan Nyi Roro Kidul. Ia mulai merasakan bahwa kekuatan yang selama ini ia anggap sebagai berkah, sebenarnya adalah penjara yang membelenggunya. Ia telah terikat pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, dan kini ia ingin keluar. Namun, tak ada yang bisa lolos dari takdir. Sebagai makhluk yang lahir dari dunia yang penuh dengan kekuatan gaib, Hercules harus membayar harga yang lebih besar dari sekadar kesendirian atau penyesalan. Ia tahu bahwa jika ia ingin bebas, ia harus melawan kekuatan yang telah memberi hidup kepadanya, Ratu Laut Selatan. Tetapi, perlawanan itu bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan mudah. Suatu malam, ketika dunia dalam keheningan, Hercules mendapati dirinya di tepi laut, berdiri di tempat yang sama seperti pertama kali ia bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Laut yang begitu luas dan tak terjamah oleh manusia, kini terasa seperti penjara baginya. Dia menatap ke kejauhan, memanggil namanya, meskipun ia tahu bahwa Ratu Laut itu selalu mendengarnya. "Aku tidak ingin ini lagi," gumamnya pada dirinya sendiri. "Aku ingin bebas." Dan seperti yang ia duga, Nyi Roro Kidul muncul dari dalam lautan, dengan gaun hijau yang berkilau dan mata yang penuh teka-teki. "Kau merasa terperangkap, bukan?" Suaranya menggema di udara, lembut namun penuh kekuatan. Hercules menatapnya dengan tatapan penuh kemarahan yang terpendam. "Aku ingin melepaskan diri dari semua ini. Aku ingin hidup tanpa terikat pada perjanjian yang tak aku inginkan." Nyi Roro Kidul tersenyum, tetapi senyuman itu tak membawa ketenangan. "Kau tahu betul bahwa kau tak bisa melawan takdir. Kau adalah bagian dari dunia ini, Hercules. Bagian yang akan selalu aku pegang." Malam itu,
Hercules merasakan rasa takut yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Selama ini ia berlari dengan keyakinan bahwa ia adalah penguasa yang tak terkalahkan. Namun kini ia sadar bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Ratu Laut itu bukan hanya mengikatnya dengan pernikahan, tetapi juga dengan takdir yang telah digariskan. Ketika ia mencoba untuk melawan, tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan setiap gerakannya. Tiba-tiba, ia merasa terhisap oleh kekuatan yang jauh lebih kuat dari yang bisa ia lawan. Ia merasa dirinya terjebak dalam pusaran lautan yang tidak bisa ia hindari. Seakan-akan, ia hanyalah sebutir pasir yang terseret oleh ombak. Hercules tidak mati, tetapi ia terperangkap dalam dunia yang tak bisa dilihat oleh mata manusia. Dalam dunia ini, waktu terasa tidak ada. Ia terperangkap dalam sebuah dimensi yang hanya bisa diakses oleh makhluk gaib. Sebuah dunia yang dipenuhi oleh ombak yang terus menghempas. Nyi Roro Kidul memandangnya dari kejauhan. Senyuman yang sama terlukis di wajahnya. Sementara Hercules berjuang untuk membebaskan dirinya dari takdir yang sudah digariskan. Akhirnya, di dalam dunia yang sunyi dan gelap itu, Hercules menyadari satu hal, ia tidak akan pernah bebas. Ia adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang tak bisa ia lawan. Semua yang ia perjuangkan selama ini, kekuasaan dan kehormatan, hanyalah bayangan yang memudar di tengah gelapnya dunia gaib yang kini menjadi tempatnya. Ia tidak lagi seorang preman yang menakutkan, tetapi sebuah legenda yang terperangkap dalam waktu dan ruang yang tak berujung. Nama Hercules Jakarta tetap dikenang di Jakarta, bukan hanya sebagai preman yang paling ditakuti, tetapi juga sebagai peringatan tentang harga yang harus dibayar untuk kekuasaan yang tiada akhir. Legenda tentang Hercules, sang preman kebal, terus hidup di jalan-jalan kota, meskipun tubuhnya tak pernah benar-benar mati. Semua yang ia capai hanyalah bagian dari kisah yang lebih besar. Kisah tentang seorang pria yang menginginkan segala-galanya, namun akhirnya terperangkap dalam dunia yang tak pernah bisa ia kuasai. Terima kasih untuk semua yang telah memberikan like dan subscribe. Saya berdoa semoga Tuhan membalas kebaikan dengan pahala yang berlipat, dilimpahi kebahagiaan, kesuksesan, dan rezeki yang melimpah.